Saudara, Perkumpulan Kawan Lama Batam melontarkan gagasan menghapus UWTO atau Uang Wajib Tahunan Otorita yang sekarang berganti menjadi Uang Wajib Tahunan BP Batam. Tamu istimewa saya hari ini adalah Koordinator Perkumpulan Kawan Lama Batam yang juga anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Taba Iskandar SHMH. Apa kabar Pak Taba? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Taba sudah datang. Sama-sama. Ya, kita langsung aja Pak Taba. Mungkin sebelumnya bisa jelaskan secara ringkas Pak, apa itu Perkumpulan Kawan Lama? Oh iya, terima kasih atas kesempatannya Bung Sokrates. Jadi sepintas kawan lama sebagaimana singkatannya KALAM. Kawan lama ini perkumpulan saja, perkumpulan silaturahmi orang-orang yang sudah menetap di Batam sejak awal Batam dibangun. Dimulai dari sekitar tahun 70-an, jadi ada yang tahun 80-an, dan terakhir di awal 90 dibuatlah perkumpulan kawan lama itu. Jadi itu hanya forum dialog, diskusi, silaturahmi, paguyuban lah. Ya. Sekarang pertanyaan, kenapa kawan lama meminta WTO itu dihapus? Oh iya, ada latar belakangnya nih. Ya. Jadi bulan Ramadan kemarin kita melakukan buka bersama. Jadi di buka bersama itulah berkembang, karena yang kumpul kan tadi teman-teman yang sejak awal ikut proses berkembangnya Batam, artinya sejak awal pembangunan Batam dan sampai sekarang. Jadi yang bicara waktu itu ya lumayan hampir semua bicara, tetapi beberapa catatan yang kita anggap penting. Tokoh yang bicara waktu itu pertama Pak Ismail Abdullah, sekarang anggota DPD RI. Beliau juga mantan Kepala BP, Ya. mantan Kepala Otorita dan Kepala BP, dan Gubernur pertama Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian mantan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Profesor Dr. Haji Suryaris Bationo SHMH. Beliau juga adalah Ketua Partai PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Riau. Dan banyak tokoh-tokoh mantan pegawai BP Batam, mantan pimpinannya juga. Kemudian teman-teman DPRD baik yang sejak awal Batam terbentuk dan teman-teman yang anggota DPRD-nya masih baru. Ya, ya, ya. Pak Tamba, WTO itu atau UET ya, itu kan lahir bersamaan dengan penetapan Batam sebagai kawasan pengembangan industri berdasarkan Kepres nomor 41 tahun 73. Ya. Nah, kenapa baru sekarang keinginan itu dihapus? Ya, saya mau jelaskan dulu posisi saya. Posisi saya sewaktu buka bersama itu dengan dialog yang muncul itu dipercayalah sebagai koordinator untuk menyampaikan aspirasi. Dan sebagaimana yang saya sampaikan dalam beberapa video, bagi saya selaku anggota DPRD sebenarnya masalah WTO ini bukan hal baru. Saya sudah 3 tahun terakhir semasa reses selalu itu disampaikan. Dan laporan reses itu terdokumentasi, dilaporkan dalam sidang paripurna. Artinya apa yang saya sampaikan itu telah terlegitimasi di sidang paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Ada dokumennya. Jadi bukan asbun, bukan asal bunyi sewaktu buka bersama aja. Jadi buka bersama itu adalah mungkin gongnya. Ya, ya. Ya, tadi pertanyaannya kenapa baru sekarang? Nah, ya tentu ada sebabnya. Kalau dari awal kan kita belum di sini satu. Kedua, sebagaimana video yang pernah saya sampaikan, di awal pembangunan Batam memang dibutuhkan. Kan Batam ini awalnya hanya sebuah kecamatan di belakang Padang, bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau. Nah, kecamatan belakang Padang. Ya, ya. Sedangkan di sebelahnya itu Singapura, negara itu. Pak Habibie melihat letak strategisnya yang ini hampir semua kita tahu berada di lalu lintas perdagangan internasional Selat Malaka. Bagaimana mengembangkan Batam? Hanya level kecamatan. Kemudian juga Pak Habibie mengeluarkan teori balon. Ya, ya. Artinya limpahan dari kegiatan ekonomi di Singapura diharapkan dapat pindah ke Batam karena keterbatasan lahan di Singapura. Maka kita menyiapkan lahan itu, menyiapkan tempat untuk berinvestasi.
Nah statusnya ini kan tanah negara. Ya, ya. Dengan dalam tanda kutip kan, ada beberapa penduduk. Ya belum banyak, mungkin berapa ribu saja. Nah pertimbangan Pak Habibie pada Kepres berapa tadi 41 tahun 73 ya, 74. Beliau meminta kepada Menteri Agraria waktu itu, kalau saya tak salah Pak Sony Suarsono, Menteri Agraria kalau saya tidak salah. Kenapa? Karena untuk mengembangkan kawasan, status lahannya kan harus ada. Nah negara bisa memberikan kepada sebuah lembaga atau mungkin perusahaan, badan usaha dalam bentuk HPL, hak pengelolaan lahan. Nah turunan HPL itulah HGB, HGU. Nah di Batam untuk perumahan, untuk jasa, untuk industri juga HGB. Ada beberapa juga HGU. Artinya kenapa dulu tidak dipermasalahkan? Satu, masyarakat masih sedikit, dalam tanda kutip ada penduduk tempatan. Ya, ya. Berikutnya, memang diperlukan waktu itu. Bayangkan kalau tidak ada status lahan, bagaimana orang mau investasi Ya. di tanah negara, terus diterbitkan sertifikat. Bagaimana kalau Batam sudah seperti ini, mau mengembangkan tata ruang, kalau lahannya sudah menjadi sertifikat, kan kesulitan pemerintah. Ya. Kan kita bisa melihat itu di beberapa daerah, karena sertifikat hak milik untuk melebarkan jalan, membangun jalan tol bukan main pembebasan. Nah maka pemerintah melakukan konsep itu. APL diberikan kepada Otorita Batam. Selanjutnya Otorita Batam turunannya memberikan hak guna bangunan 30 tahun plus 20 tahun, artinya untuk perpanjangan 20 tahun. Nah, masyarakat Batam kan sekarang rata-rata sudah selesai 30 tahun pembayaran tahap awal. Nah, yang kita perjuangkan ini Pembayaran berikutnya. iya agar stop. Jangan lagi ditagih tahap 2, kan sudah 30 tahun. Dan Batam juga sebagaimana skenario awal Pak Habibie, ada masa akhirnya. Otorita Batam 2025 seharusnya sudah diserahkan dulu kepada pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah sudah ada dan otonom. Nah Batam dulu kenapa begitu eksisnya Otorita Batam, ini harus diketahui BP Batam sekarang. Satu kecamatan, kemudian meningkat jadi kota administratif. Kota administratif hanya ngurus kependudukan. Otonom 99. Undang-Undang 22 99 dan khusus Batam Undang-Undang 53. Ya. Tahun 99. Tapi konkretnya yang Pak Taba perjuangkan itu sebagai koordinator kawan lama itu adalah rumah yang di bawah 200. Tidak. Semua. Ya kita bicara rumah. Tidak ada perbedaan atau diskriminasi. Semua rumah kan sudah ada pada HGB itu perumahan. Iya, iya. Di perumahan tuh HGB itu, sudah bayar 30 tahun. Nah tujuan akhirnya adalah agar tidak ditagih lagi untuk pembayaran tahap kedua. Kalau yang sudah ada masuk tahap kedua mungkin ada. Ada beberapa kawasan yang sejak awal dibangun kan sudah masuk ke tahap 2. Mungkin sudah melakukan pembayaran, itu silakan. Tapi yang belum jatuh tempo, sekarang lah minimal, itu untuk tidak ditagih. Kenapa? Karena masyarakat, masa nyewa terus, ada PBB, dulu kan tidak ada PBB. Berarti bebannya ganda warga Batam. Iya, kan azas hukum dan prinsip hukum tidak ada pungutan, double pungutan terhadap satu objek. Itu prinsipnya, Pak. Iya, masa satu objek dua pungutannya. Kemudian dari prinsip keadilan, tidak adil bagi masyarakat. Sampai kapan penduduk Batam nyewa terus? Dulu kan skenario itu dilakukan atau pola seperti itu dilakukan ya untuk bangun Batam, karena Batam dibangun untuk investasi. Batam kan ada tujuannya untuk kawasan industri, Iya, iya. alih kapal, pariwisata, perdagangan dan Pariwisata. pariwisata. Iya. Maka didapatkan dana pembangunannya satu dari PNBP, PNBP masuk PNBP dan dikembalikan lagi untuk membangun infrastruktur dengan tujuan industri nomor 1. Industri, perdagangan, alih kapal, pariwisata. Sekarang coba lihat komposisi. Saya langsung potong apa? Komposisi, proporsi lahan digunakan untuk kawasan industri dengan perumahan beranyakan mana? Itu harus diaudit. Jangan-jangan sudah lari dari visi Batam. Banyaklah perumahan, pemukiman dari kawasan industri. Kalau itu yang terjadi, apa daya tarik Batam? Gak ada. Singapura hari ini mungkin sudah kehilangan 2 lapangan golf ya. Kenapa? Untuk pembangunan properti, habis lahan. Jadi pertimbangannya itu. Kemudian ini tidak berhenti di
bahwa tagline-nya penghapusan WT tahap 2 itu kan ada tujuan akhirnya. Maksudnya adalah dihentikan pungutan terhadap masyarakat yang UET tadi. Stop karena ada PBB. Satu, kemudian sudah saatnya berhenti. Masa ditagih terus, nyewa terus sampai kapan tak ada akhir. Iya, iya. Hari ini kita mampu tinggal di sini, Pak. Bung Sokrates mungkin masih bisa. Anak Bung Sokrates tidak ada jaminan masih di sini, padahal lahir dan besar di sini. Iya. Pak Taba, menghapus UET itu kan sama saja dengan menghapus HPL. Maukah PP Batam melakukan itu? Pertanyaan tadi kan ada kalimat yang terakhir, mau nggak? Ini bukan soal mau nggak mau, memang apa hubungannya mau tak mau? Emang kalau tak mau nggak bisa. Ini negara yang menentukan. Dan ada hak konstitusi rakyat Indonesia untuk memiliki, untuk bertempat tinggal di Republik ini. Hidup dengan layak, mencari pekerjaan, sandang, pangan, papan. Program Presiden hari ini ada pembangunan rumah kan? Iya, iya. Berapa tuh, 3 juta atau berapa rumah? Nah, di sini tak perlu sibuk-sibuk, rumahnya ada. Suratnya aja yang diperlukan. Tentu. Kemudian ada statement Presiden. Saya kira dalam minggu ini juga cukup viral. Bahwa tanah negara itu diutamakan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Iya, iya. Nah, bahwa bagaimana mekanismenya? Sederhana. Kenapa dicabut APL? Dicabut APL oleh negara, PP Batam. Karena setelah cabut APL menjadi milik negara. Negara diharapkan dan diminta oleh masyarakat menerbitkan sertifikat hak milik terhadap masyarakat yang sudah bermukim di Batam ini. Di atas HGB, siapa dia? Maka saya tidak membatasi 200-600, tidak. Yang sudah punya rumah, punya sertifikat HGB, itu yang berhak untuk mendapatkan sertifikat hak milik. Jadi HPL dicabut, berarti dengan demikian maka dihapuskan kan, dicabut negara HPL-nya, kemudian negara menerbitkan sertifikat hak milik kepada pemilik HGB. Nah, ketentuan yang berlaku tentu ada, silakan dibuat mekanismenya oleh BPN. Iya, iya. Dan ini bukan hal baru. Program Prona Presiden Jokowi kemarin seperti itu. Di Bengkong Sadai ada, Iya, iya. kemudian di Sambau ada beberapa titik. HPL BP Batam dicabut, dikembalikan kepada negara. Maka selanjutnya Presiden Jokowi memerintahkan BPN menerbitkan sertifikat hak milik di lahan itu. Tapi hanya beberapa tempat tertentu. Ya sesuai program Prona tadi. Iya. Kalau ini kan ada datanya. HGB berapa yang sudah dikeluarkan oleh BPN? Bisa dihitung. Tapi ngomong-ngomong Pak Taba, kalau dihapuskan UET ini atau uang wajib tahunan BP Batam ini, itu pasti akan berdampak pada pendapatan Pasti. BP Batam. Apa Pasti. tanggapan Bapak? Iya. Pasti. Nah, saya ingin jawab dengan tegas. Pasti. Memang tidak pernah kita pikirkan apa? Pikirkan pasti. Orang selama ini mendapat penerimaan dari malah menjadi apa namanya sektor penerimaan yang utama dari WT ini, baik dari perumahan, jasa dan industri. Sudah pasti pendapatan BP Batam. Pertanyaan berikutnya adalah dari masalah itu. Memangnya mau sampai kapan? Kan itu sama dengan apa? Memajakin rakyat terus, upeti itu, memaksa rakyat terus bayar. Memang begitu cara kerja. Ya kreatif sedikit lah, cari sumber pendapatan yang lain, itu satu. Kalau itu saya ditanyakan, apakah sudah terpikir-pikir? Malah saya sudah ada solusinya. Dan perlu diingat, ini yang saya lihat supaya tidak ada perdebatan tentang Pak hilang pendapatan. Iya, iya. Kemudian tadi apa tadi Bung Sokrates? Apakah mau? Itu bukan mau tak mau. Memang punya siapa ini saya tanya tanah ini? Punya BP, punya otorita atau punya pejabat tertentu? Tidak. Saya ingin kembali sedikit. Dulu saya ketua DPRD Batam tahun 99 ya, tahun 2000-2004. Itu terjadi benturan yang cukup keras antara dua lembaga ini, pemerintah kota dan otorita terus jadi BP. Dan ada undang-undangnya, Undang-Undang 53. Begitu sulitnya pemimpin waktu itu untuk mengaturkan ini, terjadi benturan terus, konflik kepentingan. Maka muncullah beberapa gagasan. Selalu dilakukan pertemuan, muncullah peraturan pemerintah. Terakhir muncul konsep ex officio. Saya masih di tim teknis Dewan Kawasan. Jadi untuk dipahami dan diketahui, dimaklumi, saya ini anggota tim teknis Dewan Kawasan, termasuk yang melahirkan konsep ex officio. Karena tidak mungkin dibubarkan BP Batam. Tetapi ini kalau terjadi benturan terus akan membuat Batam jadi stagnan. Jadi mungkin ada ketidakpastian hukum. Statement paling keras pernah disampaikan oleh mantan Mendagri waktu itu, Pak Cahyo Kumolo, minta bubarkan BP. Iya, iya. Bayangkan. Tapi pada akhirnya tidak bisa. Maka kita cari jalan tengah yang paling lunak. Ex officio. Wali kota selaku kepala daerah ex officio.
bukan merangkap ex officio itu, pahami pengertiannya. Iya, iya. Untuk apa itu? Saya jelaskan dulu sampai tuntas. Supaya tidak terjadi benturan, tetapi ada Dualisme. masalah. Iya, dualisme. Karena apa? Waktu itu wali kota meminta lahan ngemis ke otorita atau BP itu. Membangun jalan tak bisa karena aset BP Batam. Maka ex officio di zaman wali kota ini sebelumnya bisa dibangun lebaran jalan. Itu ex officio. Tapi ternyata kan ada penyimpangan-penyimpangan. Terlalu dominan, malah lebih senang wali kota jadi kepala BP. Nah, tadinya ada benturan. Yang otonom tuh BP apa? Pemko, kan Pemko. Dibuat ex officio. Tapi ada pesan, ex officio itu satu, menyelesaikan konflik kepentingan. Ya, di situ ada titik singgung yang selalu benturan. Yang kedua lahan. Yang ketiga, KEK, kawasan ekonomi khusus. Keempat pelabuhan. Empat-empatnya kan belum tuntas. Jadi bukan asal ex officio, ada 4 masalah tuntaskan. Nah sekarang saya ambil urai satu persatu. Masalah lahan yang paling fundamental dan krusial. Lepaskan. Ex officio. Kembali kita ke topik bahwa apa tadi? Pendapatan. Setelah ex officio pertama, periode pertama, zaman wali kota yang pertama ex officio itu, periode lalu, itu ada konsep sebenarnya dengan di ex officio BBK Batam, Bintan, Karimun. Ya, ya. Maka BP Batam ekspansi. Jangan ngurus Batam yang lahannya sudah terbatas. Ke Bintan ya ada TZ tapi enclave. Ya. Karimun enclave. Dan tidak optimal. Coba kalau digerakkan BP. Tapi kan areanya bermain Tapi lagi. kan Batam FTZ-nya seluruh pulau ini, Pak Tapa. Iya, apa problemnya? Kan sudah terjadi. Nambah wilayah kerja Iya, iya. ke Bintan dan Karimun. Itu solusinya. Lah, itu salah satu. Jadi investasi ini bisa dibawa ke Bintan, bisa dibawa ke Karimun. Itu kerjanya. Terus mau ngeliatin Batam saja, menjadikan lahan sebagai komoditas. Salah, tetap akan terjadi benturan. Saya ingatkan, wali kota Batam, Pak Amsakar ini sangat tahu. Kalau saya tidak salah, disertasinya tentang ex officio. Iya. Jadi ini ada masalah. Jadi jangan kalau orang tidak bicara atau membicarakan seolah-olah sudah selesai. Tidak. Ini kalau dibiarkan, ini api dalam sekam. Mumpung masih ex officio, dilihatlah. Dengan ex officio wali kota ini bisa menyelesaikan dari dalam. Karena kalau tidak diselesaikan, yang menyelesaikan orang luar. Itu makin teriak-teriak kan, kita tahu. Saya ngomong, kalau batas omongan seperti Tabani mungkin kalem-kalem aja diskusi. Tapi kalau ada gerakan masyarakat, Batam paling alergi terhadap gerakan-gerakan seperti itu. Takut investor kalau Batam bergejolak, maka hindari itu. Iya. Maka saran saya kalau ada diskursus seperti ini, diskusi seperti ini, aspirasi seperti ini, buka forum dialog. Ya. Pak Tapa, menurut Bapak, mungkin nggak kebijakan UET atau WTO dulu itu di judicial review di Mahkamah Konstitusi? Semua mungkin. Kalau memilih jalan itu ya tadi kata orang Betawi, lo jual gua beli. Iya. Udah banyak nunggu. Tim kami sudah ada tim kajian hukumnya lengkap. Bukan itu saja, cuma saya ingatkan. Kalau menentang kelainnya di forum pengadilan, maka bukan WT saja yang ribut. Kelembagaan persoalan. Iya. Status ex officio ditanya orang banyak. Saya ini lagi mencoba menghindari hal-hal yang tidak perlu. Biar kita bisa mengurainya pelan-pelan. Sekarang bisa diurai, pertama masalah yang ada, lahan, itu klasik. Dan itu sangat krusial, pelan diambil. Kembalikan hak masyarakat, Iya. ya, diberikan mereka tidak membayar itu, dicabut APLBP Batam, diterbitkan sertifikat bagi pemukiman dan lahan-lahan non komersil. Pertanyaan berikutnya, bagaimana teknisnya? Itu BPN bisa. Siapa saja pemegang HGB mengajukan peningkatan statusnya, lahan dia menjadi sertifikat hak milik. Dan itu sudah dilakukan, itu kan teknis. Iya. Tapi secara prinsip disetujui. Terus kembali supaya masyarakat jangan salah paham. Tadi saya ingin mempertegas itu supaya jangan salah penafsiran. Apakah BP Batam tidak setuju? Tidak dalam posisi setuju dan setuju. BP Batam itu operator negara, pemerintah pusat dalam hal ini pemegang kekuasaannya. Ya, tapi ada juga yang mengatakan Pak Taba bahwa fasilitas FTZ yang dinikmati warga Batam itu ada kaitannya nggak dengan uang wajib tahunan ini gitu? Nah, kalau ngomong FTZ lagi melebar.
Saya termasuk yang tidak setuju FTZ menyeluruh. Di mana-mana saya sudah hampir berapa negara ya. Kunjungan kerja tentang belajar tentang free trade zone ini. Oman yang paling berhasil cuma punya dua dia, free zone dan free port. Pelabuhan bebas dan kawasan industri. Dua aja. Kalau menyeluruh sekarang makanya banyak pelabuhan tikus. Semua bisa masuk Batam. Pak Taba, saya mau ingin menegaskan, yang Bapak minta ini atas nama kawan lama Batam itu, hapuskan UWT, uang wajib tahunan, atau nol tarif. Nah, sama saja istilah silakan. Yang penting jangan ditarik lagi iuran wajib tahunan di pemukiman, di perumahan, dan di Khusus perumahan. lahan komersil ya. Kenapa? Ada lagi kan yang bisa ditarik itu jasa dan industri. Jasa ya, dan industri. Yaitu untuk pendapatan BP Batam. Kalau itu juga tak boleh narik, dari mana mengoperasionalkan BP Batam? Karyawannya kan banyak. Iya, iya, iya. Untuk lahan perumahan, pemukiman, dan non komersil. Itu hanya tahapan. Tujuan akhir masyarakat Batam itu minta sertifikat hak milik. Karena tak mungkin numpang terus. Iya, iya. Hari ini Tambak Iskandar bisa bermukim di Batam. Saya 35 tahun di sini. Anak saya besar dan lahir di sini. Bisa-bisa nanti kalau ada yang WTO lagi, anak saya tak punya kemampuan bagaimana? Anak lahir dan besar di sini terusir dari Batam. Hah. Oh, bisa begitu ya, Pak? Lah, tak mampu bayar WTO. Jangan apa Bung Sokrates kalem-kalem. Yang saya perjuangkan ini bukan untuk Tambak Iskandar. Iya. Untuk masyarakat Batam. Itu pun kalau masyarakat Batam sadar. Jadi jangan macam orang bangun kesiangan. Orang kemana-mana, kaget, ada apa? Sebenarnya Pak Taba, apa risiko hukum atau konsekuensinya jika pemilik lahan itu tidak memperpanjang UTO setelah masa berlakunya habis? Ya habislah. Hak dia untuk tinggal di situ. Kan sudah habis, Anda tak bayar sewa. Kira-kira WTO itu kan uang sewa, kata otorita. Dan malah saya dengar mau perpanjang itu sulit. Prosedur dan birokrasinya banyak. Tapi intinya masyarakat hari ini membutuhkan itu. Stop. Jangan lagi ditagih 20 tahun. Kedua, terbitkan sertifikat hak milik di lahan-lahan yang pemegang HGB sekarang. Nah, mekanismenya kan tidak bisa dari HGB jadi sertifikat hak milik. Maka saya mulai dari cabut APL dan oleh negara. Maka negara menerbitkan sertifikat hak milik kepada pemegang HGB yang lama datanya. Iya. Untuk apa? Untuk HGB itu kan untuk sebagai datanya aja. Iya. Bahwa ini sudah pernah punya di rumah di sini. Nanti seperti apa yang biasa disebut ketentuan berlaku ya silakan BPN bagi siapa yang ingin meningkat sertifikat milik ini ya, syarat-syaratnya itu teknis. Ya. Tapi kenapa ketika kita meminjam uang atau kredit ke bank itu juga dilihat masa berlaku WTO-nya? Kalau sudah tak perpanjang lagi tak dikasih pinjam kan? Iya, itu apa sebenarnya yang terjadi, Pak Taba? Ya karena orang tersebut tidak punya hak terhadap tanah tadi. Kalau diperpanjang paling tidak punya HGB kan ya, hak guna bangunan. Oh bolehlah. Itu banyak saya temui yang ngadu. Waktu dia mau ngangkat pinjaman bank, dia kan bisnis tuh. Nah ini contoh, ini di jasa ya. Itu ruko. Iya. Itu kan jasa, memang dia harus perpanjang kalau jasa. Tapi seperti dia telat memperpanjang, maka bank sulit untuk memberikan pinjaman kredit. Karena jaminannya menjadi tidak valid lagi, menjadi tidak liquid lagi. Nah, katakanlah perjuangan Pak Taba ini meminta kepada BP Batam yang dulu namanya UWTO dan sekarang UWT itu dihapus. Tapi kan UWT ini kan termasuk pendapatan negara bukan pajak. PNBP ya. PNBP. Berarti kita memperjuangannya bukan di Batam, Pak. Mungkin ke Jakarta. Gimana tanggapan Bapak? Iya. Jadi kan begini, saya tadi saya mau koreksi. Saya kan ini dalam tahapan menghimbau ini kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden. Untuk mendengar jeritan hati nurani masyarakat Batam. Jadi bukan ke BP Batam. Diharapkan BP Batam yang setelah mendengar ini disampaikanlah. Maka saya tawarkan jalan terlunak kan. Apa itu jalan terlunak? BP Batam mungkin sedang mengkaji, silakan. Dia sedang mengkaji berapa kehilangan pendapatan dari hilangnya penerimaan dari WT ini. Hitunglah. Iya, iya. Setelah itu sampaikan. Apa itu? Melepaskan. Itu lebih bagus, lebih gampang. BP Batam melepaskan HPL dia di kawasan perumahan dan non komersil. Selesai. Tapi selama ini Pak Taba hanya jadi janji politik pada saat menjelang pilkada bahwa WTO akan dihapus. Oh iya. Nah itu kenapa begitu Pak? Jadi sehingga Makanya sekarang karena masih lama pilkada, masih lama pemilu, saya ngomong itu satu.
supaya tidak dihubung-hubung. Kalau Batam itu memang dari dulu kan dijadikan apa ya? Dijadikan komoditas untuk menarik simpati masyarakat. Nah, yang lebih sablengnya kata orang Jawa, masyarakatnya sendiri. Begitu gampang ya, diiming-iming sembako, milih pemimpin, diiming-iming sembako, milih wakil. Milih pemimpin tapi setelah jadi pemimpin tak pernah mau memperjuangkan rakyat. Resiko. Dia bilang ini urusannya ke Jakarta. Lantas ngapain punya pemimpin? Tapi saya tidak juga heran karena kita memang masyarakat kita tuh amnesia politik. Oh, amnesia, lupa. Padahal tidak sampai 5 tahun. Lupa sembako lagi. Tidak pernah mikir bahwa orang ini mau bertaruh membela kita atau tidak. Tidak. Jadi kalau tidak diperjuangkan menurut saya wajar-wajar saja. Pak Taba sempat mengklarifikasi bahwa apa yang Bapak perjuangkan untuk menghapus WTO ini bukan kepentingan politik Bapak. Apa maksudnya? Ada. Jadi rupanya saya tanpa menyadari ada partai saya malah. Jadi seolah-olah saya mengeluarkan statement tentang WTO ini perjuangan rakyat. Partai Golkar tempat saya bernaung ini. Padahal itu dari kawan lama. Iya. Tidak, apa artinya saya membela kader Partai Golkar. Nah, yang dalam tanda kutip tampaknya berseberangan dengan partai pemerintah. Nah, itu saya cepat ralat karena saya tidak mau rakyat yang dirugikan karena saya. Saya harus klarifikasi, saya tidak dalam posisi membela pribadi oknum partai saya untuk berhadapan dengan orang atau kelompok atau partai lain. Ini murni untuk masyarakat. Maka saya harus klarifikasi. Karena jangan-jangan saya khawatir info yang saya dapat ada yang mau berlindung di balik perjuangan saya ini. Satu, kedua, ada juga kelompok yang salah menyampaikan ke pusat Taba melawan kebijakan pemerintah, kan tidak nyambung. Saya cuma perjuangan WTO bukan melawan kebijakan pemerintah. Jadi saya perlu clearkan agar jelas posisi masing-masing. Nah, saya tidak mau artinya diperalat atau orang membonceng atau apapun namanya. Kira-kira clear, WTO ini hanya untuk masyarakat yang pada akhirnya di lahan perumahan dan pemukiman dan non komersil dapat diterbitkan sertifikat hak milik. Sehingga ada kepastian hukum di tengah masyarakat, tidak was-was gitu. Saya dengar juga Pak Taba dengan perkumpulan kawan lama Batam akan melakukan jajak pendapat memperjuangkan penghapusan UET atau WTO ini. Bagaimana caranya, Pak? Sebenarnya saya tidak dalam posisi untuk aktif itu. Jadi saya seperti ngomong hari ini podcast juga, batasan saya kan ada. Saya hanya menghimbau memberikan pemahaman pengertian. Selanjutnya, saya pernah ngomong di video yang lalu, teman-teman DPRD Batam harusnya mengambil peran. Mereka kan dari dapil masing-masing, turunlah ke dapilnya. Saya berharap masyarakat satu, memberikan sikap. Nah, sikap itu yang lunak supaya tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, surat pernyataan atau surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia ditandatangani oleh warga RT sini, RW, meminta pengawasan WTO dan dapat diterbitkan sertifikat, terkumpul, gitu kan. Ini cara paling lunak. Dan ini yang saya tawarkan supaya tidak ada gejolak apa-apa yang sampai untuknya, artinya jangan sampailah kita itu baru percaya ada keinginan masyarakat kapan sudah ada unjuk rasa. Jadi artinya jajak pendapat secara damai begitu? Harus, karena Batam sejak awal ini yang perlu dipahami, teman-teman kawan lama rata-rata tahu. Siapa saja yang tinggal di Batam ini harus tahu, semuanya harus berpikir juga sebagai marketing sebenarnya, menawarkan Batam. Begitu kami dulu dari tahun 2000, anggota DPRD, seluruh pemerintah, pejabat, semua itu menawarkan Batam. Kedua, Batam itu alergi terhadap gejolak-gejolak sosial, apalagi timbul konflik, unjuk rasa. Jadi tak usah menunggu ada unjuk rasa baru percaya di persoalan masyarakat. Khawatir saya bayarannya terlalu mahal, ya, terutama pemerintah pusat lah, pejabat yang berkepentingan. Baru yakin bahwa WTO ini dituntut oleh masyarakat setelah ada unjuk rasa. Jangan, saya diingatkan untuk catatan omongan saya hari ini. Catat itu. Jangan. Jadi kalau masih bisa didengarkan, dicarikan solusinya, cepat diambil ini tugas ini. Karena khawatir saya kalau tersumbat,
Nah, itu teori sumbat botol, nyumbat lama-lama meledak ya. Khawatir saya bayarannya terlalu mahal dan Anda tidak pernah memikirkan akibat yang bakal muncul. Saya termasuk yang sayang di Batam. Batam tidak bisa. Kalau ada unjuk-unjuk rasa rame-rame seperti itu langsung down. Ya. Investor bisa lari, yang belum masuk tidak mau masuk. Ada ketidakpercayaan investor. Jadi siapa yang menjabat, jadi jangan nanti saling tunjuk. Ini gara-gara unjuk rasa. Ya. Melihat masalah itu harus secara komprehensif. Unjuk rasa ini muncul apa? Kalau ada orang peka dan tuli memang harus diunjuk rasa. Ya kan? Gitu. Iya, iya. Oke. Terima kasih banyak Pak Taba atas masukannya. Dan bagi Anda warga Batam yang setuju atau tidak setuju atau abstain, silakan tulis di kolom komentar di podcast ini. Sekali lagi terima kasih Pak Taba atas waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman bagi masyarakat Batam. Dan sebelum menutup podcast ini, saya ingin membacakan satu quote buat Anda. Masalahnya bukan pada orang yang dikenai pajak terlalu sedikit. Masalahnya adalah pemerintah menghabiskan terlalu banyak. Itu dikatakan oleh Ronald Reagan, Presiden Amerika Serikat ke-40. Ikuti terus Socrates Talk.